Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim dengan NIM 0481166618 dari UPBJJ Daerah Jakarta. Kali ini saya akan melakukan tugas praktikum 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas praktikum 1 kali ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, sini kita disuruh untuk membuat input menu restoran, kemudian pemesanan, kemudian menghitung total biaya dan mencetak setruk. Kita langsung saja ke programnya. Nah, pertama kita membuat bersistem OOP, yaitu dengan kita membuat file main Java dan menu.java. Oke, kita pelajari satu-satu. Kita pelajari terlebih dahulu file main.java nya. Di sini saya membuat page nya di bagian restoran dengan folder restoran. Oke, kemudian dengan tipe data scanner, yaitu untuk bisa di input dari keyboard. Kemudian deklarasi kelas bernama main, yaitu dan metode utama untuk menjalankan program. Dan sistem in, yaitu untuk membaca atau input standar untuk input dari keyboard. Nah, selanjutnya kita tampilkan daftar menu makanan dan minumannya dengan deklarasi array dari objek menu. Nah, di sini kita buat array new menu dengan nama nasi liwet dengan harga 5.000 dan seterusnya. Kemudian minuman juga sama dengan deklarasi array dan dari objek menu. Nah, setelah itu kita tampilkan, setelah dibuat menu dan minuman, kita tampilkan menu restoran, yaitu untuk perintah mencetak teks layar. Sistem out.println itu untuk mencetak teks ke layar. Dengan menu restoran nanti ditampilkan menu restorannya apa, kategori dan makanan dan minuman. Nah, kemudian ditanda plus ini untuk menggabungkan teks antara makanan dan minuman. Oke. Kemudian untuk pesanan, nah dari input pesanan itu kita memasukkan pesanan minimal maksimal 4 ya, yaitu sistem out print menu 1. Menu satunya apa, tampilkan menu 1. Kemudian kita menggunakan tipe data string untuk memasukkan pesanan dan input.nextLine, yaitu jika jadi inputannya harus berbentuk ketikan atau kata atau huruf gitu. Kemudian untuk jumlahnya kita menggunakan next in untuk angka. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan muncul perintah masukkan menu 1 dengan tipe data string untuk memasukkan teks, misal nasi liwet. Kemudian integernya kita tipe data integer jumlah dengan next in dengan angka, seperti itu. Ini maksimal 4, kita buat 4. Nah, setelah itu menghitung total. Nah, kita pakai tipe data double untuk melibatkan angka desimal seperti harga. Nah, di sini double total. Nah, kita gunakan plus sama dengan, yaitu untuk menjumlahkan semua. Misal pesanan 1, pesanan 2, makan atau minuman. Nah, kita gunakan plus dengan menggunakan tipe data double. Di sini ada double data pajak sama dengan
total dikali 10%, jadi 0,10 kita tulisnya. Nah, double biaya pelayanan berapa? Tipe datanya double ya, biaya pelayanan dari 20.000. Nah, total setelah pajak sama dengan total plus pajak plus biaya pelayanan. Nah, kemudian tambahkan diskon dengan bulan, yaitu tipe data logika salah atau benar, boolean benar atau salah, false atau true. Kemudian kita gunakan struktur logika percabangan if dan else if. If jika total 100.000 diskon, nah diskon nih 10%, total setelah pajak kali 10. Kemudian ketika total lebih 50.000 dapat promo minuman, maka double total akhir total setelah pajak dikurangi diskon. Nah, gitu. Kemudian setelah beres untuk perhitungannya, kita tampilkan struk pembayaran. Nah, dengan system out print N, yaitu untuk menampilkan tulisan detail setiap item. Ada pesanan 1, jumlah 1, kemudian total, kemudian plus pajak plus biaya pelayanan. Kita tampilkan semua pelayan dengan menggunakan perbandingan, yaitu if, bukan perbandingan percabangan ya, if di diskon 10% dan promo plus 1 berarti 1, kita tampilkan semua. Kemudian setelah selesai setelah kita gunakan metode dengan metode double seperti ini, bandingkan dengan fungsi if dan else if dengan nama-nama menu makanan seperti itu. Kemudian kita gunakan equals ignore case, yaitu agar tidak peka huruf besar dan kecil saat input makanan dan minumannya, begitu. Kembali ke harga, kemudian menampilkan pesanan per item dengan fungsi tipe void yang tidak mengembalikan nilai. Nah, seperti ini, public static void, yaitu tidak mengembalikan nilai, seperti itu. Dengan nama menu dengan tipe data string, jumlah menggunakan tipenya integer, menu kita gunakan array, sama mana minuman juga kita berbentuk array juga, dengan perbandingan if else if dengan equals ignore case agar tidak peka huruf besar dan kecil sama. Nah, setelah itu kita hubungkan ke menu Java, yaitu sebagai template class untuk menyimpan data setiap menu, bisa nama, harga, dan kategori yang digunakan daftar menu oleh main.java ini. Setelah selesai, kita jalankan programnya. Misal kita masukkan nasi liwet, kita pesan 2 dengan jumlah menu 2, kita masukkan nasi padang itu aja. Dan minumnya misal kita masukkan sirup 1 aja, kelapa 1 aja. Di sini dapat nasi liwet 2 dengan harga satuan 50.000 jadi 100.000 benar, nasi padang 20.000 benar, es jeruk 10.000 benar, es kelapa muda 20.000 benar.
Nah, subtotal pesanannya yaitu 150.000 dengan tambahan pajak 10%, 15.000, biaya pelayanan 20.000. Nah, diskonnya 10% muncul nih 18.500 karena telah belanja 100.000 lebih, maka diskon 10%. Kemudian promo minumannya, karena kita belanja lebih dari 50.000, maka promo minuman beli satu gratis satu, yaitu dengan cara harga yang termurah, dengan cari harga yang termurah minumannya itu jeruk 10.000, maka total bayar 156.500 gitu. Demikian tugas praktikum 1 kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.